Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, perkenalkan, nama saya Nuriska Hasanah Rahab dari kelas IATC. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman metode klasik hadis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Miski MAG. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang materi ini. Dalam studi hadis ada beberapa pendekatan dan metodologi yang ditempuh, yakni pendekatan dari segi sanad dan matan. Kedudukan sanad dalam riwayat hadis sangat penting. Apabila sebuah berita dikatakan seseorang sebagai hadis, jika tidak memiliki sanad, maka ulama hadis tidak dapat menerimanya. Penelitian matan pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan dari segi kandungan hadis dengan menggunakan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pendekatan sanad dilakukan karena keadaan kualitas sanad merupakan hal yang pertama diperhatikan dikaji oleh para ulama hadis dalam melakukan penelitian. Yang pertama, itu pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa diperlukan karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar. Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa atau balaghah yang memungkinkan mengandung pengertian majazi atau metafora sehingga berbeda dengan pengertian yang hakiki. Terdapat dalam hadis yang artinya sesungguhnya orang yang beriman satu memperkokoh terhadap bagian lainnya dan jari jemarinya berjalinan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Musa. Selanjutnya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang artinya sesungguhnya orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya ibarat bangunan bagian satu memperkokoh terhadap yang lainnya. Ini riwayat At-Tirmidzi dari Abu Musa al-Ash'ari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis Nabi sebagai salah satu ucapan, perbuatan, takrir, dan hal ihwal memiliki unsur keindahan bahasa yang tersimpul dalam susunan redaksinya yang mengandung unsur balaghah dan yang merupakan titik pangkal penilaian keindahan bahasa. Itulah contoh dari pendekatan bahasa tadi. Yang kedua, itu pendekatan historis. Pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkaptit dengan latar belakang munculnya hadis. Pemahaman hadis dengan pendekatan historis dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih dianggap perlu untuk diberlakukan menurut sebagian fuqaha. Penetapan hukum rajam hanya dijumpai dari hadis yang diberlakukan bagi pelaku zina muhsan. Terdapat dalam hadis yang artinya telah menceritakan kepadaku Imam Bukhari Ismail bin Abdullah, ia telah mengatakan bahwa Malik telah menceritakan kepadaku yang ia terima dari Nafi, dan Nafi ini menerima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW sambil menceritakan masalah mereka yang mereka hadapi, bahwa seorang laki-laki dan perempuan dari kalangan mereka telah melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, apa yang kamu temukan dalam kitab Taurat mengenai hukum rajam? Mereka menjawab, kami mempermalukan bendera mereka. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, kamu semua berdusta sebab kitab Taurat itu ada hukum rajam. Ambillah kitab Taurat. Dan mereka menggelar kitab Taurat untuk dibaca. Tapi salah satu di antara mereka meletakkan telapak tangannya tepat di atas ayat rajam dan hanya dibaca sebelum dan sesudahnya saja. Kemudian Abdullah bin Salam berkata lagi, angkat tanganmu. Lalu orang itu mengangkat tangannya dan saat itu tampaklah ayat rajam. Selanjutnya mereka mengatakan, benar ya Muhammad bahwa dalam kitab Taurat ada ayat rajam. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan hukum rajam tersebut kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketiga, pendekatan sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis Nabi adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Di sini terdapat contoh penerapannya. Terdapat hadis
dengan penjelasan jumlah dengan yang artinya jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual. Artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang menjadi khalifah. Hal tersebut berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Sakifah Bani Sa'idah. Dari pendekatan sosiologis terhadap hadis di atas, hadis yang tadi, dapat diketahui bahwa keturunan Quraisy tidak dimaksudkan sebagai syarat mutlak bagi jabatan kepala negara yang diterapkan oleh Nabi, sehingga mengikat kepada umat secara abdi. Akan tetapi justru hadis tersebut menunjukkan bahwa syarat Quraisy adalah syarat keutamaan afdhaliyah yang ditunjukkan melalui keunggulan solidaritas kelompok dan kapasitas kepemimpinannya. Jadi hadis-hadis tentang Quraisy di atas hanya menyebut sebagian kelompok dari orang-orang yang berhak menjadi khalifah, karena di balik teks hadis atau melalui telaah sosiologis ada dimensi keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, bukan tentang keabsahan pemimpin para Quraisy. Nah, selanjutnya ini penjelasan masih tentang pemahaman hadis klasik. Pada fase ini dimulai dengan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya Ikhtilaf Al-Hadits. Imam Al-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah memberikan gambaran dalam menyelesaikan hadis yang terlihat bertentangan dengan melalui beberapa cara. Dan cara yang ia tawarkan memang bukanlah wacana baru dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yaitu dengan menggunakan metode al-jam'u, at-tarjih, dan al-nasakh. Al-jam'u itu berarti kompromi. At-tarjih itu pengunggulan suatu hadis atas dalil lain. Al-nasakh itu penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Contoh penggunaan mekanisme jam'u pada kitabnya yang membahas tentang bilangan wudu. Ini terdapat dalam hadis yang berbunyi haddatsana Rawabi qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi marratan. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menguduhkan wajahnya, kedua tangan, dan mengusap rambutnya, rambut kepalanya masing-masing 1 kali. Selanjutnya hadis akhbarna Syafi'i qala akhbarna Sufyan bin Uyainah an Hisham bin Urwah an abihi an Humrana maula Uthman bin Affan an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathan. Dari Humran maula Uthman bin Affan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berwudu masing-masing 3 kali. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu masing-masing 3 kali. Selanjutnya khabarna Syafi'i qala akhbarna Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi annahu sami'a rajulan yas'alu Abdullah bin Zaid hal tastati'u an turayaini kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'u fada'a bima'in thumma dzakara annahu ghasala wajhahu thalatha wa yadayhi marratain wa masaha ra'suhu wa ghasala rijlain. Yang artinya dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya bahwa ia mendengar dari seseorang laki-laki yang bertanya, Abdullah bin Zaid, apakah Anda bisa memperlihatkan kepadaku cara Rasulullah SAW berwudu? Kemudian Abdullah minta dibawakan air wudu, lalu dia menyebutkan bahwa Nabi SAW membasuh wajahnya 3 kali, kedua tangannya masing-masing 2 kali, dan mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya masing-masing 1 kali. Imam As-Syafi'i memberikan klarifikasi atas perbedaan yang hadir dengan menyebut bahwa perbedaan yang hadir pada masalah ini bukanlah hal yang berbeda secara mutlak, akan tetapi perbedaannya hanya dari pengerjaannya yang menunjukkan suatu kebolehan dan pilihan yang berkaitan dengan spesifikasi metode ikhtilaf min jihad al-ibahah. Bukan berbeda dalam masalah halal dan haram, perintah dan larangan, akan tetapi batas minimal sudah disebutkan dalam hadis tersebut, yakni 1 kali, dan jika menginginkan yang lebih sempurna maka dengan 3 kali. Contoh penggunaan
pengunggulan suatu dalil atas dalil lain tarjih. Yang pertama tadi kan jam'u. Yang kedua ini adalah dalil lain atau tarjih. Dapat dilihat pada hadis tentang mengangkat tangan ketika sholat. Yang pertama itu hadis haddatsana Rabi qala akhbarna Syafi'i qala akhbarna Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya mankibaihi wa idza arada ay yarka'a wa ba'dama yarfa'u ra'suhu min ar-ruku'i wa la yarfa'u baina sajdatain. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya yang berkata, aku melihat Nabi SAW mengawali sholatnya dengan mengangkat kedua tangannya sampai berhadapan dengan pundaknya. Dan ketika beliau hendak ruku dan setelah mengangkat kepala dari ruku, beliau tidak mengangkat tangan di antara dua sujud. Hadis yang kedua itu hadis yang berbunyi Zaid bin Abi Ziyad an Abdurrahman bin Abi Layla anil Bara ibni Azibin qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata yarfa'u yadayhi. Qala Sufyan, thumma qadimtul Kufata falaqitu Yazid biha fasami'tuhu yuhadditsu bihadza wa zada fihi thumma la ya'ud. Dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Al-Bara bin Azib yang berkata, aku melihat Nabi SAW ketika mengawali sholat beliau mengangkat kedua tangannya. Sufyan berkata, kemudian aku datang ke kota Kufah lalu bertemu Yazid di sana. Aku mendengarnya meriwayatkan hadis dengan redaksi tersebut. Dia menambahkan redaksi thumma la ya'udu. Kemudian Nabi SAW tidak mengulangi dan tidak mengangkat tangan lagi. As-Syafi'i memilih hadis Salim dari ayahnya karena lebih kuat daripada Al-Bara bin Azib tadi. As-Syafi'i menampilkan beberapa argumen untuk menguatkan riwayat Salim. Pertama, komentar Sufyan yang berisi redaksi layak Udu merupakan tambahan atau sisipan dari Yazid dan bukanlah dari Al-Bara sendiri. Sisipan itu kemudian dianggap oleh rawi-rawi setelahnya sebagai bagian hadis, padahal bukan. Dengan demikian terdapat masalah dalam hafalan perawinya. Kedua, riwayat Salim dari ayahnya memiliki penguat dari generasi sahabat sebanyak 11 orang. Hadis yang diriwayatkan 11 orang harus lebih diutamakan daripada satu karena otentitasnya lebih terjaga. Dan untuk hal ini As-Syafi'i menggunakan metode tarjih al-riwayah untuk menyelesaikan kontradiksi yang ada pada hadis tadi. Sedangkan untuk menggunakan metode nasakh ialah sebagai berikut. Terdapat yang hadis yang berbunyi an Abi Ubaidin qala syahidtul ida ma'ali bin Abi Thalib fabada abis sholati qabla al-khutbah wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an na'kula min luhumi nuskina ba'da thalath. Dari Abu Ubaid yang berkata, aku menghadiri sholat Id bersama Ali bin Abi Thalib. Beliau sesungguhnya mengawali dengan sholat dan khutbah dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami makan daging kurban setelah 3 hari. Selanjutnya hadis yang berbunyi haddatsana Rabi qala akhbarna Syafi'i qala akhbarna Malik an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an aklil luhumid duhaya ba'da salat thumma qala ba'da zalik kulu wa tawazzadu waddakhiru. Dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang makan daging kurban setelah 3 hari. Kemudian beliau mengatakan makanlah, sisakan dan simpanlah. Kedua hadis tersebut mempunyai pengertian bertentangan. Imam Muslim menengahi pertentangan yang terjadi dengan menggunakan konsep nasakh. Keterangan ini ia muat dalam hadis-hadis yang dicantumkannya dalam bab bayan maka namin al-nahi an akli luhum al-adahi ba'da thalathatin fi awal Islam wa bayan nakhihi wa ibahatihi ila masa. Bab keterangan larangan memakan daging kurban setelah 3 hari pada masa awal Islam dan keterangan penghapusannya dan kebolehannya sampai kapanpun. Bahwa larangan itu ditetapkan lebih dahulu dan hadis yang membolehkannya terjadi belakangan. Hal ini dibuktikan dengan perintah untuk mengambil bekal atau tazawwadu terjadi ketika Nabi berhaji yaitu 10 tahun Hijriah. Dalam pemahamannya dia juga merujuk model pemahaman dengan melihat motif Nabi menyebutkan hadis agar dapat dibedakan mana yang mengandung syariat atau tidak. Semisal Qarafi, Syahwali Allah Al-Dahlawi dan Mahmud Syatut. Dia merupakan mengkritik sebagian fuqaha yang hanya mengandalkan analisis bahasa mengesampingkan
dan mengesampingkan konteks serta motif pensyariatan. Konsep pemahaman maqasidi yang akrab dengan ia berpadu dengan konsep pemilihan motif sabda Nabi dan keterkaitannya dalam penentuan motif merupakan jalan menemukan maqasid al-syariah. Ia menjadi semacam alat membantu mendeteksi dan menjelaskan posisi tasri' dan non-tasri'. Ibnu Ashur mengapresiasi gagasan yang dicetus oleh Al-Qarafi tentang kajian pemilihan motif sabda Nabi dengan menyebutnya langsung dalam alinea kitabnya serta menjelaskan 3 baris besar yang digagas oleh Al-Qarafi sebagaimana penulis paparkan bagian fase klasik. Dengan berpedoman kepada rumusan yang telah ada, Ibnu Ashur mengembangkannya menjadi 12 kategori dalam menentukan motif Nabi. Kategori-kategori ini yakni at-tasri' atau pembentukan syariat agama, al-fatwa atau pemikiran opini atau agama, al-qadha putusan hukum, al-imarah keputusan politik, al-hadiyu petunjuk, al-suluh kontrak damai, isyarah ala al-mutasir merupakan pertimbangan, al-nasirah itu saran, terus ada takmil al-nufus penguatan mental, taklim haqa'iq al-aliyah itu tuh pengajaran nilai-nilai luhur, al-ta'dib itu pendidikan pekerti, al-tajarrud al-irsad yaitu pernyataan tanpa motif tertentu. Secara sederhana kita dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama keagamaan atau tasri' dan fatwa, yang kedua sosiologis itu tuh imarah, qadha, hadyu dan suluh, dan yang ketiga masalah etis itu ada masalahan isaharah, nasihat, takbil, taklim, takdib, sama tajarrud. Hal ini menunjukkan bahwa 3 tugas kehadiran para rasul di muka bumi. Mereka diberi tanggung jawab untuk meluruskan keyakinan teologis manusia, menyelesaikan problem-problem sosial umat mereka, dan mengajarkan etika kepada mereka agar dapat menjalani kehidupan teologis dan sosiologisnya secara sempurna. Pemahaman seperti ini